Salam Kopastus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus. Jumpa lagi bersama DJ Pansos. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Perkembangan mengenai terdakwa Heri Wirawan pemerkosa 13 santriwatinya. Akhirnya dari majelis hakim memutuskan hukuman seumur hidup. Itu di luar tuntutan jaksa, hukuman mati dan kebiri. Kita simak videonya. Dijatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara seumur hidup. 3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Itu cuplikan dari putusan majelis hakim. Kemudian dari pihak jaksa penuntut umum akan membanding atau pikir-pikir. Kita lihat pernyataan dari jaksanya. Tuntutan kami ya yang belum dikabulkan ya, dan tentu kami juga akan mempelajari ya secara menyeluruh ya pertimbangan dan putusan majelis hakim dari salinan lengkapnya ya pada kami. Maka kami pada kesempatan ini menyatakan pikir-pikir ya dalam jangka waktu 7 hari ya untuk menentukan sikap apakah kami menerima putusan majelis hakim itu atau kami mengajukan upaya hukum berupa banding. Tuntutan jaksa berupa hukuman mati dan kebiri ini mendapat tentangan dari Komisioner Komnas HAM. Hidup adalah hak yang tidak bisa dikurangi dalam situasi apapun, atau non-derogable rights. Itu juga salah satu hak yang paling mendasar dalam prinsip hak asasi manusia. Karena alasan itulah sebenarnya Komnas kemudian menentang penerapan hukuman mati. Pembelaan dari Komnas HAM ini mendapat pertentangan dari Komisi 3 DPR RI. Kasus predator seksual apalagi terhadap anak ya. Saya sangat setuju itu orangnya ditembak kepalanya gitu loh. Ya. Itu predator seperti itu memang harus hukuman mati. Gitu. Kita bagaimana perasaan korban? Perasaan anak-anak gitu kan? Perasaan keluarga korban mendengar pernyataan Komnas HAM tersebut. Ini kayak nggak ada empatinya Komnas HAM ya. Kita sangat menyayangkan dan tadi kita kritisi ya, Komnas HAM itu sudah lah ya. Kalau udah predator anak bersetubuh di depan istrinya, di hadapan istrinya Pak sama orang lain Pak. Kalau di iman saya Pak, onta aja malu bersetubuh di hadapan onta yang lain Pak. Paham itu Pak? Jadi jangan dikatakan ini hal yang sederhana. Ini menyerang rasa keadilan masyarakat pernyataan Bapak. Kerasnya pernyataan Komnas HAM terkait hukuman mati ini seolah-olah ya mengabaikan korban akhirnya kan. Padahal kenapa nggak bisa dikemas? Oke, kita menuntut Heri Wirawan dituntut hukuman yang berat. Kami tidak sepakat dengan hukuman matinya. Tapi jangan terlalu seolah-olah membabi buta menentang hukuman mati. Jadi kayak Heri Wirawan, ya kan? Ya kalau saya dalam posisi dalam posisi tertentu saya menyetujui hukuman mati ya, terutama terhadap orang-orang seperti Heri Wirawan ini bila perlu ditembak kepalanya gitu kan. Mendapati putusan majelis hakim yang membatalkan hukuman mati dan kebiri sesuai tuntutan jaksa, pihak perwakilan dari para santriwati ini mengungkapkan keinginan santriwati ini sebenarnya. Kita lihat apa yang diinginkan oleh para santriwati ini. Saya dan anak-anak ini mempunyai grup WA yang setiap hari kalau saya selalu menyapa apa kegiatan mereka, apa yang bisa kami bantu. Dan kemarin pun sudah saya jelaskan bahwa putusan pengadilan akan dilakukan pada hari ini. Ini ada sedikit suara dari para anak-anak yang mewakili Mbak Putri yang mungkin bisa didengarkan oleh seluruh
masyarakat di Indonesia bahwa kami ingin hukuman yang maksimal, jadi tidak ada lagi kasus seperti ini. Terus kami juga tidak mau identitas kami sedikit pun yang tersebar, dan orang-orang yang kenal atau nggak kenal tidak mencari tahu dan mengulik-ngulik lagi tentang masa lalu kami, Bu, agar kita bisa tenang dan bisa produktif dalam kehidupan, bisa sekolah, bekerja, ya mempunyai masa depan yang lebih baik. Ini suara hati anak-anak yang mereka minta untuk disampaikan. Itu tadi pernyataan dari suara hati dari korban santriwati tersebut. Kita pengen tahu juga bagaimana sih hukuman mati ini. Kita simak penjelasan dari pakar hukum pidana. Undang-undang kita itu, Putri, tentang hukum mati beberapa kali diuji ke MK. Mengatakan tidak ada bertentangan dengan konstitusi kita. Di mana letaknya undang-undang dasar kita itu yang tidak mengatur tentang HAM. Jadi kalau menurut saya itu mencari-cari alasan di situ. Secara yuridis sudah jelas di situ. Bahkan juga konvensi internasional juga memungkinkan suatu negara mengatur tentang pidana mati. Nah, ini membentuk undang-undang ini kan pemerintah dengan DPR. Masa kalau ini memang bertentangan dengan HAM, itu harus kita pertanyakan. DPR kita di situ yang membentuk undang-undang ini sama presiden di saat yang kayak begitu, Menteri Hukum dan HAM-nya kemana aja kalau nggak tahu tentang HAM? Kok diatur di dalam pasal 5 undang-undang tindak-tindak perlindungan anak ini tadi? Kok kalau bertentangan dengan HAM kok diatur? Jadi nggak logis menurut saya bahwa itu selalu disuarakan iya. Tinggal sejauh mana hakim. Oleh karena itu saya minta ya, tadi bersyukur dari Ibu Bupati ya, Bu Dia, itu bahwa jaksa mau banding. Seharusnya jaksa banding, karena dia menuntut pidana mati. Terlepas nanti hakim di pengadilan tinggi itu menjatuhkan, mungkin dia bebaskan misalnya. Kita kan banyak juga kejadian yang aneh-aneh di Republik kita kan. Betul. Tapi dia nanti juga kasasi. Sampai kasasi harus menurut saya, kalau nggak dijatuhi pidana mati, mereka harus lakukan itu. Itu membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh menuntut dengan pidana mati. Kalau dia tidak banding, dia nggak sasi. Kalau hukum kasasi, nggak hukumannya nggak pidana mati, berarti jaksa JPU ini nggak sungguh-sungguh menuntut orang dengan pidana mati. Oleh karena itu, timbang-timbang dulu. Kita menuntut orang itu apa? Nah, sesuai nggak dengan tuntutan kita? Ah, udah deh, ini udah cukup. Seumur hidup. Bicara seumur hidup, ya Putri, tidak tertutup kemungkinan ini akan ada perubahan suatu saat nanti menjadi penjara sementara. Seumur hidup. Sementara ini bisa maksimal 20 tahun. Baik. Nah 20 tahun dia akan berkeliaran lagi juga bebas di masyarakat nanti. Nah jadi ini dikatakan kalau nggak salah dipertimbangkan juga karena udah dijatuhkan pidana seumur hidup, nggak perlulah kebiri. Betul. Dia nggak menginterpretasi ini hakim, menurut hemat saya, terhadap ada kemungkinan perubahan hukuman. Nanti akan ada gerasi dirubah oleh presiden. Saya yakin kalau zaman Pak Jokowi nggak akan dilakukan itu karena beliau juga minta maksimal. Tapi kan nanti presiden ini kalau seumur hidup kan berapa presiden yang akan ada nanti? Baik. Dapat presiden yang kasihan juga udah cukup nih karena dia udah merasa bersalah. Aneh aja itu pada umumnya mereka itu nggak ada lagi alasan yang lain, tentu akan memukakan dia bersalah. Ini salah satu harapan tentu siapapun terdakwanya untuk pidananya diringankan. Itu tadi urasan dari pakar hukum pidana. Nah, Komnas Perlindungan Anak juga memberikan ungkapan rasa kecewanya terhadap putusan majelis hakim ini. Pribadi dan secara tim teman-teman Komnas Perlindungan Anak Jawa Barat kecewa ya, karena kita berharap hukuman mati itu bisa diterapkan pada hari ini. Tapi bagaimanapun kita menghormati dan menghargai keputusan majelis hakim ya. Itu Sobat Kopastus. Jadi Heri Wirawan diputus oleh majelis hakim dengan putusan hukuman penjara seumur hidup. Tadi juga sudah disampaikan oleh pakar hukum pidana, itu sesuai dengan apa keinginan dari Komnas HAM, yaitu tidak hukuman mati ditambah dengan kebiri.
Dari pakar hukum pidana sebenarnya ini bisa dilakukan hukuman mati, karena apabila hukuman penjara seumur hidup ini diterapkan, nanti akan pelan-pelan akan menjadi hukuman sementara dari penjara seumur hidup ke penjara 25 tahun, nanti mendapat gerasi dan sebagainya, akhirnya ya nggak sampai seumur hidup. Itu yang dikhawatirkan. Menurut saya Komnas HAM ya sudahlah, lakukan yang menjadi protap kalian, cuma coba gugah hati Anda apabila saudara Anda atau keluarga Anda yang diperlakukan seperti korban santriwati ini. Apa perasaan Anda? Apakah memang ini layak tidak dihukum mati atau layak bebas? Menurut Anda, silakan Anda renungkan kembali apa yang Anda suarakan. Semoga apa yang menimpa santri ini tidak menimpa keluarga Anda. Itu harapan saya. Nah, dari Komisi 3 DPR RI pun sudah mengkontra apa yang disampaikan Komnas HAM. Kita tinggal nunggu ketekatan dari jaksa untuk banding atau naik ke MA. Saya berharap apa yang menjadi keinginan jaksa, tuntutan jaksa ini bisa terlaksana, apa yang dituntutkan dari awal, yaitu hukuman mati dan kebiri. Itu menurut pendapat saya. Bagaimana menurut pendapat Sobat Kopassus? Apakah ini memang layak atau bagaimana? Silakan tulis komentar tanggapan dari Sobat Kopassus di kolom komentar. Terima kasih sudah pantengin video kita. Jangan lupa pantengin video-video kita yang lain yang ada di playlist. Sampai jumpa. Salam Kopassus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopassus.